Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Teman-teman Smart School yang hebat dan tentunya selalu berbahagia dan semangatnya sangat luar biasa. Kembali lagi bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1. Oke, di nomor 1 terlihat bahwa soalnya itu mengatakan membaca soal sebelum teks dapat membantu mengerjakan soal lebih efisien. Karena itu, skor yang didapat lebih maksimal. Andi mengerjakan soal dengan lebih efisien. Simpulannya adalah, nah teman-teman perhatikan kembali soalnya. Kalau misalkan ada soal yang ada sebab dan ada akibat, maka itu dia pasti penalaran deduktif. Nah, dia masuk di mana? Nah, teman-teman kemarin sudah masih ingat kembali kalau misalkan cara penerapan kesimpulan kalau dia di deduktif itu ada ponens, the tollens. Nah, kalau misalnya kita lihat soalnya, kita buat dulu premisnya seperti apa. Kita lihat kalimat pertama. Membaca soal sebelum teks membantu mengerjakan soal lebih efisien. Berarti ada sebab dan ada akibat. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mau mencari kesimpulan, kita harus tentukan dulu premis. Jadi membaca soal, anggaplah itu adalah P. Kemudian membantu mengerjakan soal lebih efisien, berarti itu adalah Q. Berarti P maka Q. Kemudian karena itu skor yang didapat lebih maksimal. Berarti kalau misalkan mengerjakan soal lebih efisien, maka skor yang didapat lebih maksimal. Berarti bisa saya katakan Q maka R. Andi mengerjakan soal dengan lebih efisien. Berarti Andi mengerjakan soal lebih efisien, berarti itu adalah Q-nya. Oke, maka simpulan yang tepat adalah, teman-teman, di sini tuh ada 3 premis. Ada premis 1, ada premis 2, kemudian ada premis ketiga. Kalau misalkan ada 3 premis, teman-teman tidak bisa digunakan 3-3-nya, harus memilih 2 premis saja. Nah, teman-teman, kita kembali ke modus ponens dan tollens. Kalau misalkan teman-teman masih ingat, kalau dia di ponens, itu kan ada P maka Q, terus kalau misalkan pernyataan kedua P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tollens, jika P maka Q terus ingkaran Q, maka simpulannya itu adalah ingkaran P. Nah, teman-teman, kita lihat kira-kira yang mana lebih cocok, ponens atau tollens. Nah, kita lihat di sini itu tidak ada ingkaran. Berarti yang kita pakai itu adalah yang ponens. Kita gunakan yang ponensnya. Kita gunakan premis yang mirip ya, yaitu P maka Q maka P. Nah, di sini yang sama yang mana? Nah, kita tidak bisa gunakan 1 dan 3. Kenapa? Karena dia beda dengan model ponensnya. Nah, berarti kita gunakan premis 2 dan premis ketiga. Sehingga kita tuliskan jika Q maka R terus Q maka simpulannya itu adalah R. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang kita lihat soalnya. Kira-kira yang mana R? Tadi kan ini adalah P. Terus ini adalah P-nya, kemudian ini adalah Q-nya, kemudian ini adalah R. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah BB. Bisa dipahami teman-teman? Untuk soal nomor 1 yang membahas tentang soal deduktif, jadi teman-teman tidak boleh lagi lupa bagaimana sih penarikan kesimpulan kalau misalkan soalnya deduktif dan dia menggunakan ponens tollens. Oke? Jadi harus dikenali ya soalnya seperti apa. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya.